Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebenarnya materi ini sudah kita coba pada minggu kemarin, menggambar grafik fungsi kuadrat yang diketahui dengan nilai X daerah asal atau domain dengan memasukkan nilai X ke dalam fungsi kuadratnya. Nah, beda dengan cara yang ini, pada kali ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara lain, yang bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 sebagai berikut. Tetapi sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen dalam kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjut. Sifat-sifat fungsi grafik fungsi kuadrat. Maaf ya. Ada beberapa poin. Yang pertama, kita lihat dari nilai A. Jika nilai A-nya positif atau lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas, sehingga jenis titik baliknya adalah minimum. Jika nilai A-nya negatif atau A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah, sehingga jenis titik baliknya adalah maksimum. Kemudian yang B, parabola memotong sumbu X jika Y sama dengan Fx sama dengan 0 di titik X1, 0 dan X2, 0. Nah, X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang bisa kita cari dengan 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Masih ingat rumus ABC seperti apa? Iya benar. Rumus ABC, X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A. Per 2A maksudnya. Maaf. Lanjut. Pembuat nol fungsi adalah X1 dan X2. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang tadi di poin B. Kemudian D, parabola memotong sumbu Y jika X sama dengan 0 di titik 0, Y1. Jadi kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan fungsi kuadratnya. Oke. Poin E, parabola mempunyai sumbu simetri atau persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian F, parabola mempunyai nilai minimum Y sama dengan negatif D per 4A. D adalah diskriminan. Karena D sama dengan B kuadrat min 4AC, berarti untuk mencari nilai minimum bisa dihitung dari Y sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Oke. Kita lanjut poin G. Titik balik parabola atau titik puncak parabola
bisa disebut juga titik balik minimum atau maksimum, itu tergantung dari nilai A, minimum maksimumnya. Kemudian titik puncaknya adalah sumbu simetri, nilai minimum. Sumbu simetri yang tadi adalah negatif B per 2A, dan nilai minimumnya negatif B kuadrat min 4AC per 4A yang kita dapat dari poin E dan F. Kemudian bisa kita tambahkan titik bantu jika dibutuhkan pada grafik nantinya. Oke, kita lanjut. Untuk memperjelas, coba kita kerjakan atau dikasih contoh tentang menggambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x min 7 dengan mencari terlebih dahulu sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya. Nah, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 7, maka nilai A-nya adalah 1, B-nya negatif 6, dan C-nya negatif 7. Oke, kita mulai dari sifat grafik fungsi kuadrat yang pertama, atau poin A. Nilai A-nya 1, berarti positif atau lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Nah, sehingga jenis titik baliknya adalah minimum karena di bawah. Oke, poin B. Parabola memotong sumbu X jika Y sama dengan Fx sama dengan 0 di titik X1,0 dan X2,0. Dari persamaan Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 6x min 7. Berarti sama dengan 0. Jadi, kita cari akar-akarnya untuk X1 dan X2 dengan cara memfaktorkan di sini. Kalian boleh mengambil cara yang lain. Pakai rumus kuadrat atau kuadratik atau rumus ABC, atau boleh juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini contohnya pakai yang memfaktorkan. Jadi faktor dari 7 itu hanya 1 dan 7. Nah, karena B-nya negatif 6, berarti kita ambil angka 1-nya positif, 7-nya yang negatif. Berarti faktornya adalah X ditambah 1 kali X dikurangi 7. Nah, jika X ditambah 1 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan negatif 1. Atau yang satunya lagi, X dikurangi 7 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 7. Jadi kita dapat titik potong dengan sumbu X di titik negatif 1,0 dan 7,0. Oke, kita lanjut poin C. Pembuat 0 fungsi adalah X1 dan X2. Tadi X1 kita dapat negatif 1, dan X2 kita dapat sama dengan 7. Poin D. Parabola memotong sumbu Y jika X sama dengan 0 di titik 0, Y1. Kita punya persamaan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 7. Jika X sama dengan 0, maka diperoleh F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 dikurangi 7. Akan sama dengan 0 kurangi 0 kurangi 7 sama dengan negatif 7. Jadi parabola memotong sumbu Y di titik 0, negatif 7. Oke, kita lanjut. Poin E. Parabola mempunyai sumbu simetri atau persamaan sumbu simetri
X sama dengan negatif B per 2A. Jadi, X-nya sama dengan negatif B. B-nya tadi negatif 6 per A-nya 1. Berarti negatif 6 per 2 kali 1 sama dengan positif, karena negatif double atau min plus. 6 per 2 sama dengan 3. Jadi kita peroleh parabola mempunyai sumbu simetri atau persamaan sumbu simetri sama dengan X sama dengan 3. Untuk poin F, parabola mempunyai nilai minimum Y sama dengan negatif D per 4A. D-nya bisa diganti dengan B kuadrat min 4AC. Berarti untuk mencari nilai minimum Y sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya kita ganti negatif 6, C-nya kita ganti negatif 7, dan A-nya 1. Jadi negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 7 per 4 kali 1. Oke, negatif 6 kuadrat berarti 36. 4 kali 1 kali 7 berarti 28. Min plus. Jadi min 64 per 4 yaitu negatif 16. Jadi parabola mempunyai nilai minimum Y sama dengan Y sama dengan negatif 16. Oke, kita lanjut. Titik balik parabola atau titik puncak parabola atau boleh juga disebut titik balik minimum sama dengan sumbu simetri, nilai minimum. Sumbu simetri tadi sama dengan 3 dan nilai minimum sama dengan negatif 16. Berarti titik puncak parabolanya adalah 3, negatif 16. Oke. Jadi kesimpulannya, grafik fungsi kuadratnya berupa parabola menghadap ke atas dan melalui titik-titik koordinat sebagai berikut. Negatif 1,0, 7,0, 0, negatif 7, dan 3, negatif 16. Dan persamaan sumbu simetrinya adalah 3. Nah, kita sketsa ke gambar atau ke grafik fungsi kuadrat pada sumbu koordinat kartesius. Jika nanti dibutuhkan, kita tambah dengan titik bantu, mengambil bilangan-bilangan atau nilai X yang kita butuhkan untuk menggambar grafik jauh lebih bagus lagi. Oke. Di sini karena negatif 1 ada, 7 ada, 3 ada, 0 ada, dan seterusnya, kita ambil F2 dan F8. Akhirnya kita peroleh titik 2, negatif 15 dan 8,9. Kemudian disimetriskan dengan sumbu simetri yang sama dengan X sama dengan 3. Oke, berikut gambar grafik fungsi kuadratnya. Oke, di sini terlihat sumbu simetri ada di X sama dengan 3. Buat dulu sumbu simetrinya, boleh. Kemudian titik negatif 1,0 sebagai pembuat 0 fungsi, titikin. Kemudian di X sama dengan 7 juga pembuat 0 fungsi, titikin dulu. Oke. Kemudian yang 0, negatif 7 kita titik, berarti 0, negatif 7 nya turun.
Dan nilai minimumnya adalah Y sama dengan negatif 16. Berarti pada X sama dengan 3, kita tarik ke kanan dari 0. Yang negatif 16. Di situ adalah titik puncak parabola atau titik balik minimum karena di bawah. Nah, kita butuh angka yang belum ada. Kan tadi negatif 1 udah, 0 udah. Nah, butuh X-nya diganti 1. X diganti 1 berarti Y-nya sama dengan negatif 12. Kemudian kita simetriskan dengan sumbu simetrinya. Kalau titik negatif 1 ke X sama dengan 3 itu 2 kotak, berarti kesananya juga 2 kotak. Berarti kita dapat titik 5, negatif 12. Nah, yang 0, negatif 7 simetrisin lagi. Dapat 6, negatif 7. Oke. Nah, titik bantunya adalah tadi udah dihitung yang untuk X sama dengan 2. Kita dapat negatif 15, berarti titik 2, negatif 15. Simetrisin lagi, dapat 4, min 15. Kemudian yang 8 kita dapat nilainya 9, berarti titiknya 8,9. Simetrisin ke kiri. Jaraknya sama, berarti di titik negatif 2,9. Terus hubungkan dari titik paling kiri terus sampai paling kanan. X negatif 2 sampai ke X negatif sama dengan 8. Kemudian dikasih keterangannya selengkap mungkin. Oke, paham ya? Kita lanjut. Menentukan fungsi kuadrat. Nah, untuk rumus fungsi kuadrat dapat dilakukan berdasarkan beberapa sifat grafiknya. Nah, rumus dasar untuk menentukan rumus fungsi kuadrat adalah ada 2 poin. Yang poin A, fungsi kuadrat yang berpuncak di titik P, Q adalah fx sama dengan A kali dalam kurung X dikurangi P dikuadratkan ditambah Q dengan A suatu bilangan yang belum diketahui. Kemudian poin B, fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik P, 0 dan Q, 0 adalah fx sama dengan A kali X min P dikali lagi dengan X min Q dengan A suatu bilangan yang belum diketahui. Jadi kalau yang tadi adalah fungsi kuadratnya sudah ada, kita diminta untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dan sifat-sifatnya. Kalau sekarang kebalikannya, dari titik-titik yang ada, kita diminta mencari rumus fungsi kuadratnya. Oke, biar kita lebih jelas lagi, dikasih contoh sebagai berikut. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya berpuncak di titik 3, negatif 8 dan melalui titik 0,10. Oke. Pertama kali, rumus fungsi kuadrat yang grafiknya mempunyai titik puncak 3, negatif 8 adalah fx sama dengan A kali dalam kurung X dikurangi P dikuadratkan ditambah Q. Jadi X-nya kita ganti dengan 3 dan P-nya kita ganti dengan 3, Q-nya kita ganti dengan negatif 8. Jadi A kali
X dikurangi 3 dikuadratkan ditambah negatif 8. Sekarang grafik fungsi kuadrat melalui titik 0,10 berarti F0 sama dengan 10. X-nya diganti 0 dan sama dengan 10 nilainya. Dari A kali X dikurangi 3 kuadrat ditambah negatif 8 itu sama dengan 10. Nolnya masukkan ke X. Jadi A kali negatif 3 pangkat 2 itu adalah 9, berarti 9A ditambah negatif 8 berarti sama juga dengan dikurangi 8 sama dengan 10. Berarti 9A sama dengan 10 ditambah 8 sama dengan 18. Jadi A-nya 18 dibagi 9 sama dengan 2. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang awal tadi. A-nya diganti dengan 2. Jadi Fx sama dengan 2 kali X dikurangi 3 kuadrat ditambah negatif 8. Sama dengan 2 kali X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 dikurangi 8 sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 18 dikurangi 8 sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 10. Itu adalah rumus fungsi kuadratnya. Oke. Agak panjang tapi insya Allah bisa dipahami ya. Contoh yang kedua. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya memotong suhu X di titik 4,0 dan 5,0 serta melalui titik 6,8. Oke. Rumus fungsi kuadrat yang grafiknya memotong suhu X di titik 4,0 dan 5,0, maka Fx sama dengan A kali X dikurangi 4 dikali X dikurangi 5. Grafik fungsi kuadrat melalui titik 6,8 berarti F6 sama dengan 8. Jadi X-nya kita ganti dengan 6 dan nilainya ada 8. Jadi A kali 6 dikurangi 4 dikali 6 dikurangi 5 sama dengan 8. 6 kurangi 4 itu 2, 6 kurangi 5 itu 1. Berarti A kali 2 kali 1 berarti 2A sama dengan 8. Jadi A-nya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Substitusi ke persamaan yang awal tadi. Fx sama dengan 4 kali X min 4 dikali X min 5 sama dengan 4 kali X kuadrat min 9X plus 20. Jadi 4X kuadrat dikurangi 36X ditambah 80. Jika kalian ragu dengan jawabannya atau untuk cek kebenaran jawaban kalian adalah bisa disubstitusi 4,0 ke dalam persamaan 4X kuadrat dikurangi 36X ditambah 80, X-nya diganti 4. Apakah nilainya sama dengan 0? Kemudian bisa jadi dengan yang 5,0. X-nya kita ganti dengan 5, apakah sama dengan 0? Dan boleh juga diceknya di 6,8. Jadi X-nya kita ganti dengan 8, apakah nilainya nanti sama dengan 8. Jika dicek-in ke soalnya udah pas nilainya, berarti alhamdulillah jawaban kalian benar. Oke, paham ya? Kita lanjut. Aplikasi fungsi kuadrat.
dalam beberapa permasalahan dapat dimodelkan menjadi fungsi kuadrat. Nah, penyelesaian dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menganalisis fungsi kuadrat sebagaimana yang telah kita pelajari. Contohnya, diketahui keliling sebuah persegi panjang adalah 28 cm. Misalkan panjang persegi panjang tersebut adalah X, nyatakan lebar persegi panjang dengan X. Kemudian tentukan fungsi dalam X yang menyatakan luas persegi panjang. Dan tentukan pula luas maksimum persegi panjang. Kita coba. Diketahui panjangnya sama dengan P atau sama dengan X dan lebarnya sama dengan L. Rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2P ditambah 2L. Diketahui sama dengan 28. Jadi P-nya kita ganti X. Jadi 2X ditambah 2L sama dengan 28. Berarti 2L sama dengan 28 dikurangi 2X. 2X tadi positif di kiri, pindah ke kanan jadi negatif. Nah, kemudian karena di sini genap semua, berarti bisa dibagi 2. Jadi L-nya sama dengan 14 dikurangi X. Itu adalah lebar persegi panjang dalam X, yaitu 14 dikurangi X. Kemudian untuk mencari luas persegi panjang, berarti L itu sama dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi LX sama dengan panjangnya diganti X, lebarnya diganti 14 dikurangi X. Berarti sama dengan 14X dikurangi X kuadrat. Itu adalah rumus luas persegi panjang dalam X. Kemudian yang nomor C, fungsi luas berupa fungsi kuadrat. Jadi luas maksimum diperoleh sebagai berikut dari sumbu simetriknya X sama dengan negatif P per 2A. Jadi dari fungsi luas Lx sama dengan 14X dikurangi X kuadrat, itu berarti A-nya negatif 1 dan B-nya 14. C-nya 0. Berarti masuk ke rumus min B, berarti min 14 per 2A, berarti per 2 kali negatif 1. Berarti 14 per 2 sama dengan 7. Min plus. Nah, kita peroleh X sama dengan 7 dimasukkan ke rumus luas persegi panjang di poin B. Berarti L7 sama dengan 14 kali 7 dikurangi 7 kuadrat sama dengan 98 dikurangi 49 sama dengan 49. Jadi luas maksimum persegi panjangnya adalah 49 cm persegi. Oke, paham ya? Kemudian tidak lupa dengan lembar kerja peserta didik yang ke-10 atau LKPD 10. Untuk menguji kalian belajar atau tidaknya dan serius tidaknya, kerjakan soal berikut. Ada 3 soal, 3 atau 4 ya, lupa. Kalian kerjakan pada kertas folio, kemudian difoto dan langsung kirimkan ke WA Ibu seperti biasa. Oke. Soal yang pertama. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 10x ditambah 16. Dengan mencari terlebih dahulu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Nilai A, parabola memotong sumbu X, pembuat nol fungsi, parabola memotong sumbu Y, parabola mempunyai sumbu simetri, dan parabola mempunyai nilai minimum,
dan titik balik parabola atau titik puncaknya, dan grafik fungsi kuadratnya. Jadi kalian cari seperti contoh yang ada di depan tadi. Gambar grafiknya usahakan pakai buku berpeta. Kemudian nomor 2, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya berpuncak di titik 5,-15 dan melalui titik 0,35. Ada contohnya di depan. Insya Allah kalau kalian bisa pasti. Nomor 3, tentukan fungsi kuadrat atau rumus fungsi kuadrat pada grafiknya yang memotong sumbu X di titik 6,0 dan 9,0 serta melalui titik 4,40. Yakin kalian bisa? Ikuti contoh yang ada di depan. Oke? Soal terakhir. Diketahui keliling sebuah persegi panjang adalah 40 cm. Misalkan panjang persegi panjang tersebut adalah X cm, nyatakan lebar persegi panjang dengan X. Dan tentukan pula fungsi dalam X yang menyatakan luas persegi panjang. Dan yang terakhir, tentukan luas maksimum persegi panjang. Oke, paham ya? Kalian coba mengerjakan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Boleh di kolom komentar ataupun langsung ke grup kelas atau ke WA Ibu. Boleh, silahkan. Tugas Ibu tunggu sampai jam 3 seperti biasa. Semoga kalian semuanya bisa melaksanakannya dengan baik. Asal kalian mau belajar, dan belajar, insya Allah kalian akan mengerti dan bisa mengerjakan soal yang ada. Oke? Baiklah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan, semoga lancar. Selamat pagi dan jangan lupa buat supportnya tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Ibu tunggu tugasnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.